Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky. Ini F1G1 20053. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi selama perkuliahan belakang. Yang pertama yaitu UML. Yang pertama definisi UML. Menurut Widodo, UML adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintaks dan semantik. Menurut Nugroho, UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifis- men- menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Yang kedua, langkah-langkah penggunaan UML. Menurut Henry, langkah-langkah penggunaan UML sebagai berikut. Yang pertama, buatlah daftar bisnis project dari level tertinggi hingga mendefinisikan aktivitas dari proses yang mungkin muncul. Kedua, petakan case untuk setiap bisnis project untuk mendefinisikan dengan tempat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus case diagram dan lengkapi requirement, requirement, constraint, dan catatan-catatan lain. Ketiga, buatlah development diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur sistem. Keempat, mendefinisikan requirement lain non-fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Kelima, berdasarkan usekes diagram, mulailah membuat activity diagram. Yang keenam, mendefinisikan objek-objek level atas package atau domain dan buatlah sequence dan kolaborasi untuk tiap alur pekerjaan. Jika sebuah sequence memiliki kemungkinan alur normal dan error, buatlah lagi satu diagram untuk masing-masing alur. 7. Buatlah rancangan interface model yang menyediakan antarmuka pada penggunaan untuk menjalankan skenario case. 8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah kelas diagram setiap package atau domain dipecah menjadi hierarki kelas dengan atribut metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas yang interaksi dengan kelas lain. Setelah kelas diagram dibuat, kita dapat membuat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga definisikan tes integrasi untuk setiap komponen meyakinkan ia bereaksi dengan baik. 10. Perhalus development diagram yang sudah dibuat. Detailkan kemampuan dan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Letakkan komponen ke dalam node. Mulailah membangun 11. Mulailah membangun sistem. Ada dua pendekatan yang tepat dilakukan. Pendekatan case dengan menuliskan setiap case pada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan tes atau pendekatan komponen, yaitu mengisikan setiap komponen kepada tim pengembang tertentu. Ketiga, konsep pemodelan menggunakan UML. Menurut Nugroho, sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas di antara berbagai konsep atau konstruksi dari dalam UML. Tetapi untuk menyederhanakannya, kita membagi sejumlah besar konsep dalam UML menjadi beberapa view. Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang mempresentasikan suatu aspek tertentu dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Pada
peringkat paling atas, view sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 area utama, yaitu klarifikasi struktural, perilaku dinamis, serta pengelolaan dan manajemen model. Keempat, bangunan dasar metodologi UML. Menurut Nugroho, bangunan dasar metodologi UML menggunakan 3 bangunan dasar untuk mendeskripsikan sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan, yaitu satu, sesuatu. Ada 4 things dalam UML, yaitu pertama, structural things merupakan bagian relatif statis dalam metode unit modeling language. Bagian yang relatif statis dapat berupa elemen-elemen yang bersifat fisik maupun konseptual. Yang kedua, behavioral things merupakan bagian yang dinamis pada model Unified Modeling Language. Biasanya merupakan kata kerja dalam model UML yang mencerminkan perilaku sepanjang ruang dan waktu. Yang ketiga, grouping things merupakan bagian pengorganisasian dalam UML. Dalam penggambaran model yang rumit, kadang diperlukan penggambaran paket. Menyederhanakan model, paket-paket ini kemudian dapat dikomposisi lebih lanjut. Paket berguna bagi pengelompokan sesuatu, misalnya model-model dan subsistem-subsistem. Keempat, annotation things merupakan bagian yang memperjelas model unit modeling language dan berupa komentar-komentar yang menjelaskan fungsi serta ciri-ciri serta elemen dalam model UML. Yang kedua itu relasi. Ada 4 macam relasi dalam UML, yaitu yang pertama, ketergantungan merupakan hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan memengaruhi elemen bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Yang kedua, asosiasi merupakan apa yang menghubungkan antara objek dalam suatu objek lainnya, bagaimana hubungan suatu objek dengan objek lainnya. Suatu bentuk asosiasi adalah agresiasi yang menampilkan hubungan suatu objek dalam bagian-bagiannya. Yang ketiga, generalisasi merupakan hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktural dalam struktural data dari objek yang ada di atas objek induk. Arah dari atas ke bawah, dari objek induk ke objek anak dinamakan spesialisasi, sedangkan arah berlawanan sebaliknya dari arah bawah ke atas dinamakan generalisasi. Yang keempat yaitu realisasi merupakan operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang kelima, jenis-jenis UML. Menurut Henry, berikut ini adalah definisi 5 jenis UML, 5 jenis diagram UML. Yang pertama, Usekes diagram. Secara grafis menggambarkan interaksi antar sistem, sistem eksternal dan pengguna. Dalam kata lain, Usekes diagram secara grafis mendeskripsikan siapa yang akan menggunakan sistem dan dalam cara apa pengguna mengharap interaksi dengan sistem itu. Usekes secara naratif digunakan untuk secara tekstual menggambarkan sekuensi langkah-langkah dari setiap interaksi. Kedua yaitu kelas diagram, menggambarkan struktur objek sistem. Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan antar kelas objek tersebut. Yang ketiga, sequence diagram. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada sefrekuensi sebuah usekes dan operasi. Keempat, stat card diagram digunakan untuk memodelkan behavior objek khusus yang dinamis. Diagram ini mengilustrasikan siklus objek, berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan event-event kejadian yang menyebabkan objek beralih dari satu state ke state yang lain. Kelima, activity diagram secara grafis digunakan untuk menggambarkan rangkaian aliran aktivitas baik proses bisnis maupun activity diagram dapat juga digunakan untuk memodelkan
Ya, baik saya lanjut. Nah, tadi sempat lowbat, ya saya cas dulu. Excellent. Proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dalam bentuk program untuk mengatur sistem komputer dan untuk memproses komponen perangkat keras untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Serangkaian aktivitas digunakan. Kumpulan ini disebut proses perangkat lunak. Selanjutnya, pengembangan perangkat lunak. Pada proses ini dilakukan perancangan, pemrograman, pendokumentasian, pengujian, dan perbaikan. Selanjutnya, komponen perangkat lunak. Ada 3 komponen perangkat lunak. Yang pertama, program, dokumentasi, dan prosedur operasi. Langsung saja, krisis perangkat lunak. Yang pertama, ukuran dan biaya, kompleksitas dan ekspektasi yang berkembang dari hari ke hari dari perangkat lunak. Lunak perangkat lunak lebih mahal dan lebih kompleks. Dua, kualitas produk perangkat lunak harus memiliki kualitas yang baik. Ketiga, pengiriman tertunda. Perangkat lunak membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan waktu untuk dikembangkan. Dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan biaya. Yang selanjutnya, model perangkat lunak. Model perangkat lunak adalah abstraksi dari proses aktual yang menjelaskan ini juga dapat didefinisikan sebagai representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Setiap model mewakili proses dari perspektif tertentu. Model proses perangkat lunak dasar di mana berbagai jenis model proses perangkat lunak dapat diimplementasikan. Yang pertama, model alur kerja. Model ini adalah serangkaian tugas dan keputusan berurutan yang membentuk proses bisnis. Kedua, model air terjun. Ini adalah proses desain berurutan di mana kemajuan terlihat mengalir terus ke bawah. Fase dalam model air terjun. Yang A yaitu spesifikasi persyaratan, B desain perangkat lunak, C implementasi, D pengujian model aliran data. Ini adalah representasi diagram aliran dan pertukaran informasi dalam satu sistem. Ketiga, model pengembangan evolusioner. Kegiatan-kegiatan berikut dipertimbangkan dalam metode ini. Yang pertama, spesifikasi, pengembangan, dan validasi. Yang keempat, role atau action model. Peran orang-orang yang terlibat dalam proses perangkat lunak dan aktivitasnya. Selanjutnya, model perangkat lunak. Apa yang dimaksud dengan model proses perangkat lunak? Model proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses pengembangan perangkat lunak. Model menentukan tahapan dan urutan proses. Jadi, anggap ini sebagai representasi dari urutan kegiatan proses dan urutan di mana mereka dilakukan. Selanjutnya, sebuah model akan menentukan hal berikut. Yang pertama, tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, input dan output dari setiap tugas. Yang ketiga, kondisi sebelum dan sesudah untuk setiap tugas. Yang keempat, alur dan urutan setiap tugas. Tujuan dari model proses perangkat lunak adalah untuk memberikan panduan, untuk mengendalikan dan mengorganisasikan tugas-tugas, untuk mencapai produk akhir dan tujuan seefektif mungkin. Ada beberapa jenis model proses untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kami menyebutnya sebagai model SDLC, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Model SDLC yang paling populer dan penting adalah sebagai berikut. Pertama, model air terjun, model V, model tambahan, dan model RAD. Yang kelima, model gesit, keenam, model terulang, ketujuh, model prototype, yang kedelapan, model spiral. Selanjutnya, faktor dalam memilih proses perangkat lunak. Memilih proses perangkat lunak yang tepat untuk proyek
Anda bisa jadi sulit. Jika Anda mengetahui kebutuhan Anda dengan baik, akan lebih mudah untuk memilih model yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda perlu mengingat faktor-faktor berikut saat memilih model proses perangkat lunak Anda. Satu, persyaratan proyek. Sebelum Anda memilih model, luangkan waktu untuk mempelajari persyaratan proyek dan memperjelasnya di samping harapan organisasi atau tim Anda. Apakah penggunaan perlu menentukan persyaratan secara rinci setelah setiap sesi berulang? Akankah persyaratan berubah selama proses pengembangan? Kedua, ukuran proyek. Pertimbangkan ukuran proyek yang akan Anda kerjakan. Proyek yang lebih besar berarti tim yang lebih besar. Jadi Anda memerlukan rencana manajemen proyek yang lebih luas yang rumit. Yang ketiga, kompleksitas proyek. Proyek yang kompleks mungkin tidak memiliki persyaratan yang jelas. Persyaratannya mungkin sering berubah dan biaya penundaannya tinggi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah proyek tersebut memerlukan pemantauan atau umpan balik yang konstan dari klien. Yang keempat, biaya keterlambatan. Apakah proyek sangat terikat waktu dengan biaya penundaan yang besar, atau apakah jadwalnya fleksibel? 5. Keterlibatan pelanggan. Apakah Anda perlu konsultasi dengan pelanggan selama proses? Apakah pengguna perlu berpartisipasi dalam semua fase? Yang keenam, keakraban dengan teknologi. Ini melibatkan pengetahuan dan pengalaman pengembangan dengan domain proyek. Perangkat lunak, bahasa, dan metode yang diperlukan untuk pengembangan. Yang ketujuh, sumber daya proyek. Ini melibatkan jumlah dan ketersediaan dana, staf, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, jenis model proses perangkat lunak. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis model proses perangkat lunak yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda. Di bawah ini, kita akan melihat 7 jenis model proses perangkat lunak teratas yang harus Anda ketahui. Yang pertama, model air terjun. Model air terjun adalah proses sekuensial yang digerakkan oleh rencana di mana Anda harus merencanakan dan menjadwalkan semua aktivitas Anda sebelum memulai proyek. Sebelum aktivitas dalam model air terjun direpresentasikan dengan fase terpisah yang diatur dalam urutan linear. Ini memiliki fase berikut. Yang pertama, persyaratan. Yang kedua, rancangan. Ketiga, penerapan. Keempat, pengujian. Kelima, penyebaran. Dan keenam, pemeliharaan. Masing-masing fase ini menghasilkan satu atau lebih dokumen yang perlu disetujui sebelum fase berikutnya dimulai. Namun, dalam praktiknya, fase-fase ini sangat mungkin tumpang tindih dan dapat saling memberi informasi. Proses perangkat lunak tidak linear, sehingga dokumen yang dihasilkan mungkin perlu dimodifikasi untuk mencerminkan perubahan. Selanjutnya, model air terjun mudah dipahami dan diikuti. Itu tidak memerlukan banyak keterlibatan pelanggan setelah spesifikasi selesai. Karena tidak fleksibel, ia tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Tidak ada cara untuk melihat dan mencoba perangkat lunak sampai tahap terakhir. Model air terjun memiliki struktur yang kaku, sehingga harus digunakan dalam kasus di mana persyaratan dipahami sepenuhnya dan tidak mungkin berubah secara radikal. Yang kedua, model V. Model V adalah model verifikasi dan validasi, merupakan perpanjangan dari model air terjun. Semua persyaratan dikumpulkan di awal dan tidak dapat diubah. Anda memiliki aktivitas pengujian yang sesuai untuk setiap tahap. Untuk setiap fase dan siklus pengembangan, ada fase pengujian terikat. Fase pengujian yang sesuai dari fase pengembangan direncanakan dengan paralel. Model V sangat disiplin, mudah dimengerti, dan membuat manajemen proyek lebih mudah. Tapi, itu tidak baik untuk proyek kompleks dan proyek yang memiliki persyaratan yang tidak jelas dan berubah. Ini menjadikan model V pilihan yang baik untuk perangkat lunak di mana waktu henti dan kegagalan tidak dapat diterima. Yang ketiga, model inkremental. Model inkremental membagi fungsionalitas dengan menjadi peningkatan kecil yang dikirimkan satu demi satu secara